Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kita masih lanjut untuk soal pembahasan dari hukum dasar kimia. Ini masih prose ya, oke. Jadi untuk soal yang kedua ini beda sama soal sebelumnya, yaitu yang nomor satu. Kalau soal yang nomor satu itu udah diketahui perbandingannya dari soalnya ya. Kalau ini belum. Oke, jadi soalnya gini, bila 12 gram serbuk aluminium itu direaksikan dengan 16 gram serbuk belerang. Oke, buat dulu nih. Jadi Al-nya ini 12, terus ditambah dengan belerang, dia 16, dan ini katanya membentuk yaitu aluminium sulfida, yaitu Al2 S3 sebanyak 25 gram. Oke. Dan tersisa 3 gram aluminium. Oke, kita misalnya nih, ini awalnya mula-mulanya, ini yang bereaksi, terus katanya yang sisa aluminiumnya ada 3. Oke, nih. Terus tentukan berapa aluminium sulfida yang terbentuk dan tentukan massa zat yang sisa. Jadi di sini kita ada dua kerjanya, yaitu sekarang kita harus cari massanya aluminium sulfidanya berapa atau massa produknya berapa, dan kita harus tahu juga siapa yang massa zat bereaksi yang sisa dan berapa sisanya. Oke. Caranya, kalau terus ini soalnya berarti ini belum diketahui ya berapa perbandingannya ya. Jadi kita harus tahu dulu perbandingannya. Ini masih hukumnya prose. Oke. Jadi kita harus cari dulu perbandingannya karena perbandingannya itu tetap. Oke. Jadi caranya gini. Ini kan kalau sesuai dengan ini ada hubungannya dengan hukum Lavoisier ya. Hukum Lavoisier itu berarti massa zat sebelum bereaksi itu sama dengan massa zat sesudah bereaksi. Ini sesudahnya 25. Oke, ini awalnya aluminium 12, ini 16. Kalau ini ditotalin, jumlahnya ini kan totalnya 28. Berarti nggak sesuai dong, ini 25, ya kan? Makanya di sini disebutin bahwa aluminium bersisa. Oke, jadi aluminium bersisa berarti di sini berapa? Nah, berarti yang bereaksinya ada 9. Oke, berarti 9 tambah 16 itu berarti 25. Oke, berarti udah dapat. Berarti sekarang kita tahu bahwa perbandingan dari Al banding S banding ini produknya ya, karena kan kita mau cari produknya juga kan, yaitu 9 banding 16 dibanding 25. Ini kalau kita perkecil nggak bisa ya. Oke. Ini kan bagi 5, ini bisa, ini nggak bisa. Oke, berarti seperti itu. Oke, berarti kita udah tahu perbandingannya. Ingat, ini jangan dilupakan perbandingannya. Berarti sekarang kita cari lagi apanya, massa dari si aluminium sulfida. Caranya sama seperti yang tadi. Oke, untuk yang A. Oke, yaitu aluminium kita bandingkan dengan belerang, terus di sini Al2S3-nya. Oke. Ini kan aluminiumnya di sini diketahui masanya 15. Oke. Jadi yang tanya jika dalam keadaan seperti ini berapa aluminium sulfidanya? Ini dia 16. Oke, dengan cara yang sama seperti soal sebelumnya, kita mau tahu nih siapa yang menjadi reaksi pembatas, yaitu kita bagi massa masing-masing dengan perbandingannya masing-masing yang ini. Oke, berarti ini 15 ini gram massanya ya. Oke, gram dibagi dengan 9, ini dibagi dengan 16. Oke, 15 bagi 9 ini kan 1/6/9 ya, sedangkan ini 1. Oke, hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Masih ingat yang tadi kan? Jadi ini reaksi pembatas atau istilahnya ini dia habis bereaksi. Oke, jadi semua belerang yang sebanyak 16 gram ini semuanya habis. Sedangkan aluminiumnya masih sisa 3 lagi, yang kepakai cuma 9. Oke, untuk mencari aluminium sulfida yang terbentuk seperti yang tadi, ini kan perbandingannya tadi 25 ya. Berarti massa yang terbentuk ini yaitu 25, perbandingannya kita bandingkan dengan siapa? Perbandingan dari si sulfur. Kenapa sulfur? Karena sulfur yang menjadi reaksi pembatas atau yang habis bereaksi. Perbandingannya 16 terus dikali dengan massanya si sulfur karena kan kita mau cari massa, ya kan? Ini coret-coret, ini 1 berarti 25. Atau seperti yang tadi dengan cara yang lebih cepatnya, yaitu perbandingan dari si aluminium sulfidanya kan 25, dikali aja dengan hasil baginya yang paling kecil. Itu 1, nah sama aja kan 25 gram. Oke, terus kita buat yang B. Di sini aja ya, di sini. Oh ya belum, kita masih cari nih berapa yang sisa. Oh wait, ini kan katanya siapa yang sisa ya? Oke, ini kan yang terbentuk adalah 25 gram.
ini dia totalnya 16, ya kan? Berarti ini sebagai reaksi pembatas, ya kan? Berarti kita kurangin. Berarti yang sisanya siapa? Ya ini kan, ini berarti masih ada sisa. Ingat, yang hasil bagi paling kecil itu yang habis. Berarti lawannya yang ini satu lagi itu berarti yang sisa. Oke, jadi di sini yang sisa itu adalah aluminium. Sebanyak berapa yang sisa? Oke, kita cek. Ini kan dia 25 ya, 25 yang terbentuknya. Berarti kan gini. Oh wait, nih, jadi kan ingat bunyi hukum Lavoisier ya, masanya Al ditambah masanya S itu sama dengan masanya Al2S3. Ini masanya 25, ini masanya 16. Berarti supaya ini totalnya 25, berarti ini 9. Oke, jadi massa Al yang kepake itu adalah 9. Tetapi ini ditanya bukan yang bereaksi, tetapi berapa yang sisa. Oke, awalnya dia adalah 15, berarti yang kepake 9, berarti yang sisa yaitu sebanyak 6 gram lagi. Oke, bisa ya? Jadi di sini aluminiumnya itu sisa sebanyak 6 gram. Oke, kita next untuk soal yang B, yaitu di sini aluminiumnya 20 gram. Oke, sedangkan sulfurnya 32 gram. Kita buat perbandingannya ya, ini Al2S3 kami mau cari. Oke, dengan cara yang sama kita bagi dengan perbandingannya, bagi 9, ini dibagi 16. 32 dibagi dulu 16 berarti ini 2. Kalau ini berarti kan 1/11/9, ya kan? Mana hasil baginya yang paling kecil? Berarti ini ya 2 ya, karena ini masih 2, sekian gitu. Berarti ini yang menjadi reaksi pembatas. Oke, ini yang menjadi pembatas. Berarti kita mau cari ini, berarti perbandingannya yaitu 25 dibagi dengan, nih kita patokannya ke sini, yaitu dibagi dengan 16 perbandingannya ya, dikali masanya berapa? 32. Oke, coret-coret 2 berarti 50. Atau dengan cara cepatnya tadi, yaitu 25 dikali dengan hasil bagi paling kecil, yaitu 2 berarti 50. Sama aja kan? Kita mau cari siapa yang sisa. Oke, udah jelas ya Al yang sisa ya, karena S sebagai reaksi pembatas. Oke, terus cara mencarinya berapa? Ingat seperti yang tadi, hukum Lavoisier bahwa massa zat sebelum dan sesudah itu bakalan sama. Ini hasilnya adalah 50. S-nya itu semuanya 32. Berarti AL yang kepake itu sama dengan 50 dikurang 32, ya kan? Ini berarti 8, ini 18. Oke, jadi yang kepake itu adalah 18 gram. Sedangkan dia diketahui AL-nya 20. Berarti 20 dikurang 18 berarti ini sisa berapa? Pintar, 2 gram lagi. Oke, bisa ya? Sekarang kita next untuk soal yang C. Oke, ingat perbandingannya tadi ya. Perbandingannya 9, 16, 25. Oke, kita buat dulu perbandingannya. AL dibanding dengan S, banding hasilnya itu AL2S3. Ini 9, ini 16, ini 25. Oke, yang C-nya itu AL-nya adalah 36 gram. Oke, sedangkan S-nya diketahui yaitu 48 gram. Kita mau cari AL2S3-nya berapa. Oke, dengan cara yang sama kita bagi dengan perbandingannya ya. Bagi 9, ini dibagi 16. 36 bagi 9, ini 4. 48 dibagi 16 itu 3. Yang paling kecil berarti yang ini. Oke. Jadi S itu sebagai reaksi pembatas atau yang habis bereaksi. Kita mau cari masanya ini berapa? Yaitu perbandingannya 25 dibagi dengan S yang menjadi habis menjadi reaksi pembatas dibagi dengan perbandingannya 16 dikali masanya yaitu 48 gram. Oke. Coret-coret 3 berarti jadinya 75. Oke, atau cara yang cepat nih, 25 dikali hasil bagi paling kecil kan 3. Sama aja, yaitu 75 gram. Oke, kita mau cari siapa yang sisa, otomatis yang sisa adalah aluminium. Ya kan? Karena si S-nya habis bereaksi atau dia sebagai reaksi pembatas. Berarti, ingat seperti yang tadi, massa AL itu jika ditambah dengan massanya S itu akan sama dengan massanya AL2S3. Ini yang terbentuk AL2S3-nya 75, S-nya itu dari habis, tadi reaksi pembatas berarti ini 48. Berarti ini AL-nya sisanya berapa? Yaitu 27.
ya kan, supaya ini dijumlahin hasilnya 75. Oke, yang bereaksinya kita buat sini deh. Oke, jadi AL yang bereaksi itu ada 27. Berarti yang sisa berapa? Oke, berarti yang awal dikurang yang bereaksi dong. Awalnya dia ada 36, ya kan? Yang awal dikurang yang bereaksi. Oke, awalnya dia ada 36 dikurang yang bereaksinya ada 7, berarti sisanya itu ada berapa? Oke, bentar. Ini kan dia 475 ya. 75 yang terbentuk dikurang 27. Oke, 36 dikurang 27 berarti 9-nya. 9 gram. Berarti masih ada aluminium yang tersisa yaitu 9 gram. Oke, next lagi untuk soal yang D. Oke, ingat ya perbandingannya ini. Untuk yang D, tadi diketahui yaitu AL-nya 45, terus sulfurnya 80, kita mau cari AL2 S3-nya berapa. Dengan cara yang sama, masanya dibagi dengan perbandingannya. Ini AL itu perbandingannya 9. Sulfur 16, berarti 45 dibagi 9 itu 5, 80 dibagi 15 itu 5. Oke, cek nih. Terus kalau hasilnya sama gimana? Gampang aja. Kalau hasilnya sama, berarti ini semuanya habis bereaksi. Ya kan? Habis bereaksi atau dia sebagai bereaksi pembatas. Berarti jika AL ditambah S bereaksi hasilnya segini. Kayak gitu ya. Jadi ini tadi kan 25 ya perbandingannya. Berarti 25 dikali dengan hasil baginya ya kan? Itu 5. Berarti kita bandingkan nih ke salah satu ya karena hasilnya sama. Berarti kalau kita bandingkan nih ke S ya. Ini 16 dikali 80. Berarti coret-coret ini 5 berarti 125. Ini kalau kita bandingkan ke S ya. Kalau kita bandingkan ke AL sama aja 27 ya. Perbandingannya AL 2S3 tadi 25. Oke, kalau AL dia perbandingannya 9 dikali masanya berapa? 45. Coret-coret ini 5 145. 125 sama aja kan? Atau cara cepat tadi yaitu 25 dikali dengan hasil baginya paling kecil. Karena ini sama yaitu dikali 5 aja, berarti 125. Oke, gampang ya. Terus kita mau cari yang sisa. AL ditambah S itu sama dengan AL2S3. Karena ini dua-duanya sama hasil baginya, berarti keduanya habis bereaksi. Berarti kalau habis bereaksi nggak ada yang sisa dong, ya kan? Jadi AL-nya 45, ininya 80, ini sama dengan 125. Berarti totalnya sama ya? Oke, berarti nggak ada yang sisa. Jadi semua reaksinya habis bereaksi. Jadi 45 gram aluminium itu kalau direaksikan dengan 80 gram sulfurnya, itu akan menghasilkan aluminium sulfidanya sebanyak 125 gram. Begitu, oke? Gampang kan? Oke, saya harap sih semua teman-teman bisa mengerti ya untuk rumus perbandingan koefisien ini. Rumus ini perbandingan yaitu yang punya hukum Proust, oke? Jadi lihat dulu soalnya nih teman-teman semuanya. Kalau soalnya seperti ini ada yang sisa gitu, berarti kita harus cari dulu nih yang tadi reaksi bukan presipitasi, itu perbandingannya yang ini supaya kalau yang lainnya kita bisa dapat cari. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.